salibmu yang ku muliakan. Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus. Malam ini malam Pasen keempat untuk kita akan beribadah kembali mengenang perjalanan Kristus menuju salib. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita muliakan Tuhan dengan bernyanyi nyanyian rohani metodis nomor 150, Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, yang menghibur menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Maka pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahteranya. Amin. Kita bernyanyi nomor 200
127, Tembus Aku Tuhan dengan Hidup Baru. Tembus aku Tuhan dengan hidup baru, agar ku rindu yang benar, berbuat seperti-Mu. Tembus aku Tuhan, sucikan hatiku, kehendak-Mu pun jadilah di dalam diriku. Tembus aku Tuhan, ku jadi milik-Mu. Biar hati ilahi nyalakan hatiku. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh Dia, katanya, Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus Raja. Pilatus bertanya kepadanya, Engkaulah Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Judea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang Dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan Dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Kita bernyanyi nomor 142, Meski Tak Layak Diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu
Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya, sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkan dia, salibkanlah dia." Kita bernyanyi nomor 275, "Ingat akan nama Yesus." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini?" Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan. Dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya. Dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, terpuji termulia dan nama-Mu ya Bapa, karena kasih-Mu yang luar biasa yang memberikan kehidupan kepada kami hingga saat ini Bapa. Pada malam ini Bapa, kami di dalam mengingat hari-hari penderitaan menuju kayu salib Bapa, kami bersujud bersyukur di hadapan-Mu, berkaki di depan kaki-Mu Bapa, kami rebahkan diri kami. Kami mengerti Bapa, begitu besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga bisa kami lalui hari-hari ini Bapa sampai saat ini. Bapa yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu, jemaat Prata Kuala Bekala, yang saat ini sedang beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya Tuhan tetap menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu yang tetap menyertai kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Bapa yang di surga, kami tahu Bapa, bukan karena kehendak kami, tetapi karena semuanya ini akan terjadi. Dan kami percaya Bapa, ini semuanya ada sepengetahuan-Mu. Dan kami yakin Bapa, Tuhan tidak meninggalkan kami. Dan kami pun percaya Tuhan tetap kami bersandar ke hadapan-Mu Bapa. Apapun yang kami hadapi dan kami jalani dalam hari-hari hidup kami, adalah kami pasrah dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Bapa yang di surga, pada malam masa lain ini Bapa, saat kami mengenang perjalanan hidup-Mu untuk menderita, untuk menjalani penderitaan yang akan Tuhan alami Bapa, dan kembali kami mengenang pada saat ini begitu berat siksaan dan derita yang Tuhan alami untuk menebus dan memperjuangkan kehidupan kami agar kami mendapat kehidupan yang berbahagia bersama Tuhan. Tetapi Bapa, di dalam perjalanan hidup kami kadang-kadang lupa kami akan rencana Tuhan. Kami terlampau sering memikirkan rencana kami dan kemampuan dan keinginan kami Bapa. Ampunilah kami Bapa, biarlah masa lain ini Bapa bisa menggugah hati kami, bisa semakin kami mengenal diri kami, terlebih masa wabah penyakit COVID-19 saat ini Bapa, mampu meruntuhkan iman kesombongan kami, mampu meruntuhkan keangkuhan kami Bapa, agar kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kami semakin mengenal diri di hadapan-Mu ya Bapa. Karena begitu kuasa atau keindahan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami kadang lupa akan berkat-berkat yang Tuhan berikan dan penyertaan Tuhan kepada kami dalam hari-hari kami Bapa. Bapa yang di surga, kami berserah diri ke hadapan-Mu Bapa. Ampunilah kami dan tolonglah kami Bapa dalam menjalani hari-hari kami yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntunlah kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Begitu juga dosa yang kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan selama ini, juga ampuni kami Bapa. Dan ajarlah kami agar kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami bisa berbuat yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, dan bisa kami menjadi saluran berkat-Mu Bapa dimanapun kami berada. Tuhan tempatkan selama kami masih menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Pakailah kami Bapa menjadi biji mata-Mu. Pakai kami Bapa menjadi penuntun, di mana orang yang peroleh tuntunan, di mana orang yang menderita, disitulah kami menjadi penghibur Bapa. Itulah kerinduan kami Bapa. Bapa yang di surga, Bapa yang makasih, kami juga percaya tetap menyertai saudara kami dimanapun kami berada saat ini dalam masa malam lain ini Bapa. Biarlah kuasa Tuhan dan tangan Tuhan yang menjamah kami satu persatu. Terhindar kami dari wabah penyakit saat ini, terhindar jemaat-Mu seluruhnya Prata Kuala Bekala pada saat ini Mbak, khususnya negara kami ini, bangsa kami ini, bahkan seluruh dunia Bapa. Kami mohon biarlah kasih dan kuasa-Mu untuk menghentikan semua wabah ini Bapa. Kami tahu Bapa, semuanya adalah di bawah sepengetahuan-Mu, tapi kami percaya Bapa, Tuhan tidak menciptakan wabah ini untuk memusnahkan kami, karena itu terlampau kecil buat Bapa. Tapi adalah perbuatan manusia mungkin yang akan meninggikan dirinya. Tapi biarlah ini menjadi cara buat kami untuk kembali kami mengenal diri kami, agar kami semakin dekat kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah ini pelajaran ini buat kami. Biarpun kami di rumah untuk mengasingkan diri, tapi kami Bapa jangan tinggalkan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, begitu juga kami berdoa kepada anak kami yang tidak bersama kami pada saat ini, karena kami khawatir Bapa bagaimana kehidupan mereka di luar sana Bapa. Bapa yang di surga, kami hanya menyerahkan diri ke hadapan-Mu. Biarlah kasih kuasa-Mu dan tangan-Mu yang kudus itu menjamu dan melindungi mereka Bapa.
sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dan bisa mereka mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah di mana mereka berada. Bapa di surga, serahkan mereka ke tangan-Mu. Itu juga orang tua kami mungkin tidak bersama kami atau di daerah saat ini Bapa. Kami berdoa pada Tuhan, biarlah kasih dan kuasa-Mu dan kasih sayang-Mu yang menyertai mereka Bapa, sehingga mereka bisa terlindungi dan terhindar dari wabah penyakit saat ini. Bapa yang di surga, itu juga di perjalanan hari-hari kami Bapa, yang kami terbatas akan pekerjaan yang kami lakukan, itu juga pergerakan yang terbatas kami kerjakan, tetap kami berserah kepada Tuhan. Tuhan bantu kami dalam kesehatan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kecukupan dan persediaan yang kami harapkan Bapa yang kami dapatkan. Biarlah Tuhan yang menolong dan membantu kami Bapa, sehingga semuanya terpenuhi karena kasih dan kuasa-Mu. Bapa yang di surga, tetap kami berdoa ke hadapan-Mu untuk menguatkan hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih malam ini Bapa, Tuhan akan menyebutkan firman kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan yang bisa menguatkan kami, semakin kokoh kami dalam pergolakan hidup kami saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyebutkan firman kepada kami, pendeta kami Bapa. Pakai dia semakin luar biasa Bapa, agar kami semakin teguh dalam iman percaya kami, agar kami semakin mengenal Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan, dan begitu juga kami sesama jemaat kami semakin mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, begitu juga rencana panitia Paskah yang sudah mereka susun dengan baik. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah juga tangan Tuhan yang tetap memberkati mereka, menerangi akal pikiran mereka yang terbaik untuk membantu sesama kami Bapa. Kami serahkan rencana dan program mereka yang akan mereka laksanakan untuk di hari mendatang Bapa. Begitu juga Bapa, hari Paskah yang akan datang nantinya, kami tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Biar semua acara berjalan dengan baik, sekalipun kami di rumah kami masing-masing untuk menjalani ibadahnya Bapa. Tetapi tidak kurang berkat maka menyertai kami semuanya, lepas pribadi, begitu juga keluarga lepas keluarga Bapa. Kami serahkan hidup kami ini ke tangan Bapa. Begitu juga perjalanan kami dan apapun yang kami laksanakan, biarlah sepengetahuan Tuhan, dan ajari kami Bapa tetap berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami di malam hari ini. Tuhan menyertai kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 126, Makin Dekat Tuhan, sambil mengumpulkan persembahan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah Pasion yang keempat, kami kembali mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Berkati kami di saat kami akan mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan. Waktu ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah malam Pasion yang keempat ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini, pesan terakhir. Bapak Ibu saudara yang kekasih, bagi beberapa orang pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal itu merupakan hal yang penting. Bahkan ada kebanggaan tersendiri bagi seseorang jika mendapat pesan terakhir dari orang yang dikasihinya. Bapak Ibu yang kekasih, bisa saja memang pesan itu tentang di mana ia akan dikebumikan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca dalam media sosial, yaitu boru dari Ibu Pendeta MU karena mereka baru mengalami duka cita. Di sana dituliskannya tentang opung yang meninggalkan mereka. Dikatakan, "Tenanglah opung, semua pesan opung terlaksana." Opung katakan, "Molo mate au, tertibu matanom. Molo mate wanon dang pola maradat liling-liling." Semua keinginannya terpenuhi, ya, diungkapkan oleh cucunya di media sosial pada waktu itu, dan itu merupakan hal yang penting bagi orang yang ditinggalkan. Pesan terakhir itu bisa juga berbicara tentang harta warisan yang akan dibagi kepada keturunan-keturunan yang ditinggalkan, atau banyak hal lain lagi yang berhubungan dengan keluarga yang ditinggal. Pesan itu Bapak Ibu yang kekasih biasanya akan dilaksanakan, karena kalau tidak, orang-orang yang ditinggal itu akan merasa dihantui. Dan itulah memang kenyataan dalam hidup manusia. Namun bagi beberapa orang, kalau pesan itu dianggap tidak menguntungkan, maka tidak masalah baginya untuk tidak melakukannya. Tapi kalau itu dianggap menguntungkan, maka akan dilaksanakan segera mungkin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pesan yang diberikan oleh Yesus ini, semua orang berhak untuk mendapatkan dan memiliki.
Pesan itu tidak dilakukan, walaupun memang kenyataan hidup banyak orang yang tidak melakukan pesan Yesus itu. Pesan yang disampaikan oleh Yesus ini, semua orang berhak mendapatkannya. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan memang hanya akan menjadi milik orang yang mau melakukan. Tidak ada yang bisa komplain, loh kenapa aku tidak dapat wasiat, tidak dapat pesan, tidak mendapatkan bagian dari Yesus. Karena semua orang mendapatkannya jika melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pesan Yesus ini adalah pesan yang sangat sederhana. Namun sesungguhnya walaupun dia sederhana, tapi dia tidak bisa dihitung secara materi. Kan terkesan sederhana, saling mengasihi, ya paling itu biasa aja, yang nggak terlalu hebat, nggak terlalu penting bagi kebanyakan manusia yang tidak mengenal Yesus dengan baik. Pesan ini adalah pesan yang sangat berarti Bapak Ibu yang kekasih, dan pesan yang sangat berharga bagi siapapun yang mau menerima dan melakukannya dalam perjalanan kehidupannya. Pesan Yesus ini juga Bapak Ibu yang kekasih tidak hanya untuk satu generasi, bukan hanya untuk saya, atau bukan hanya untuk satu generasi di atas saya, tetapi pesan ini juga untuk saya, untuk generasi di atas saya, untuk generasi di atasnya, kemudian generasi-generasi berikut. Bapak Ibu yang kekasih, semua generasi mendapatkan pesan itu. Pesan Yesus yang sangat sederhana itu adalah supaya mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau manusia yang suka protes tentu akan berkomentar, mengapalah Yesus ini memberikan pesan seperti itu? Apakah tidak ada harta yang berharga yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Bagi Yesus tentu ada alasan bahwa Bapak Ibu yang kekasih, kasih merupakan salah satu sifat Allah yang kekal dan tidak boleh diabaikan dalam kehidupan pengikutnya. Kasih ini adalah kasih, harta yang sangat berharga bagi murid-murid Yesus, bagi umat Tuhan, bagi kita pada saat ini. Dalam kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih adanya. Ini menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah kasih yang kekal, yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun di dalam perjalanan kehidupan iman, percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Begitu juga Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Walaupun nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, namun kasih tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah berkesudahan. Dan juga dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hidup para murid mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan, meneruskan pesan yang disampaikan oleh Yesus ini, yaitu untuk saling mengasihi. Mereka harus mengerjakan pesan yang diberikan oleh Yesus. Kasih yang harus dilakukan, kasih yang harus dinyatakan. Bapak Ibu yang kekasih, di tengah situasi yang tidak bisa kita tebak apa yang akan terjadi pada saat ini, disinilah kita ditantang untuk melakukan kasih itu. Saling memotivasi satu dengan yang lain. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, terlebih saling mendoakan satu dengan yang lain selagi kita masih memiliki nafas dan kesempatan yang Tuhan berikan.
sehingga tidak sia-sia firman yang kita dengar selama ibadah Pasion pertama, kedua, dan yang ketiga. Kalaupun pola pikir manusia mengalami perubahan, karena manusia itu pasti berubah, Bapak Ibu yang kekasih, nggak ada yang tidak berubah. Semua manusia pasti berubah. Tapi walaupun manusia pola pikirnya berubah, zaman semakin canggih dalam teknologinya, pesan Yesus ini tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti. Kepada anak yang baru lahir pun pesan ini disampaikan, Bapak Ibu yang kekasih, untuk mereka kerjakan pada saat mereka mendapatkan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Harus mereka kerjakan. Harus saling mengasihi, harus saling peduli satu dengan yang lain. Hidup saling mengasihi adalah fondasi yang kuat dalam ketakutan yang terjadi di dunia ini. Kalau satu dengan yang lain tidak ada lagi kasih, maka kita tidak akan bisa kokoh berdiri tegak dalam perjalanan hidup ini. Saling mengasihi menjadi fondasi yang kuat menghadapi tantangan, menghadapi ketakutan, menghadapi situasi yang sedang terjadi ini. Kasih menjadi fondasi bersama dalam perjalanan hidup di dunia ini. Karena tanpa kasih kita lemah. Kalaupun orang mengatakan itu kan menurut dia, tapi pada kenyataannya tanpa kasih, Bapak Ibu yang kekasih, kita lemah. Tanpa kepedulian kita tidak akan bisa kuat. Virus apapun akan dengan cepat merusak pikiran manusia. Bukan hanya virus corona yang terjadi saat ini. Banyak virus-virus yang mampu mengotori pikiran manusia, yang akan membuat manusia terus mengeluh dan terus mengkritik satu dengan yang lain. Tidak pernah merasa damai, tidak pernah merasa bahagia, dan akhirnya membuat kita terkapar dan akhirnya mati. Pasti kalau kita tidak hidup di dalam kasih, kita dengan gampang akan terkena penyakit, akan dengan gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dalam pikiran kita. Pasion 4 ini, Bapak Ibu yang kekasih, mengingatkan kita, bahkan mengajari kita untuk melakukan pesan Yesus yang terakhir, yaitu sebagai tanda bahwa kita menerima pesan dan kita bangga mendapatkan pesan dari sosok yang penting dan berharga dalam hidup kita. Apa itu? Itu saling mengasihi. Karena dikatakan pada ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jangan kepedean mengatakan, oh aku adalah murid Yesus, aku orang dekat dengan Yesus, kalau hidupku tidak melakukan kasih. Kalau kasih itu hanya di kertas atau hanya sekedar tertulis dalam Alkitab ini, pesan itu tidak menjadi berarti dalam hidup kita. Walaupun pesan itu sangat berharga, Bapak Ibu yang kekasih. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita hidup boleh saling mengasihi. Kita hidup saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan, sehingga ibadah yang kita lakukan, pendengaran akan firman Tuhan tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh berarti dan bermakna dalam kehidupan beriman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Kasih yang kami ketahui untuk kami wujud nyatakan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami, dalam persekutuan, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami.
Biarlah pesan yang Tuhan sampaikan bagi kami boleh hidup di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 243. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.